warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro'atul Qonita, kelas B Teknik Informatika. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan laporan UAS mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan ide aplikasi model pengembangan perangkat lunak yang digunakan yaitu waterfall. Desain sistem berupa use case diagram dan data flow diagram, serta kesimpulan dari perancangan sistem. Yang pertama, ide aplikasi. Judul aplikasi yang saya buat adalah Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web. Selanjutnya, latar belakang. Saya memilih aplikasi ini karena saat ini masih ada perpustakaan yang melakukan pencatatan secara manual menggunakan buku tulis ataupun Microsoft Excel. Cara tersebut memiliki beberapa kelemahan, seperti sering terjadi kesalahan pencatatan, pencarian buku membutuhkan waktu yang sangat lama, data mudah hilang, serta proses pembuatan laporan menjadi kurang efisien. Oleh karena itu, saya merancang sistem informasi perpustakaan berbasis web agar seluruh proses pengelolaan perpustakaan dapat dilakukan secara komputerisasi sehingga menjadi lebih cepat, lebih akurat, dan lebih efektif. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah ini pada sistem ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana merancang sistem informasi perpustakaan yang mampu mengelola data buku, data anggota, peminjaman, dan pengembalian secara terkomputerisasi. Yang kedua, bagaimana mempermudah petugas dalam mengelola seluruh data perpustakaan. Dan yang terakhir, bagaimana menghasilkan laporan secara cepat, tepat, dan akurat. Dan selanjutnya, tujuan. Tujuan dari sistem ini adalah membantu petugas dalam mengelola perpustakaan secara digital, mempercepat proses pencarian buku, mempermudah transaksi peminjaman dan pengembalian, serta menghasilkan laporan secara otomatis. Selanjutnya, manfaat. Manfaat sistem ini bagi petugas adalah mempermudah pengelolaan data dan mengurangi kesalahan pencatatan. Bagi anggota perpustakaan, sistem ini mempermudah pencarian buku dan mempercepat proses peminjaman maupun pengembalian. Sedangkan bagi perpustakaan, data menjadi lebih aman, tersusun dengan baik, dan mendukung proses digitalisasi. Yang kedua, model rekayasa perangkat lunak. Saya menggunakan metode waterfall karena proses pengembangannya dilakukan secara bertahap dan berurutan sehingga lebih mudah dipahami. Tahap-tahap model rekayasa perangkat lunak model waterfall. Yang ke-1, analisis kebutuhan. Pada tahap ini, dilakukan identitas kebutuhan sistem yang dibutuhkan yaitu data buku, data anggota, proses peminjaman, pengembalian, pencarian buku, serta laporan. Selain itu, sistem juga harus mudah digunakan, aman, dan mampu menyimpan data ke dalam database. Yang kedua, perancangan sistem. Pada tahap ini dibuat desain sistem, mulai dari desain tampilan, database, use case diagram, dan data flow diagram. Tujuannya agar programmer memiliki gambaran sebelum aplikasi dibuat. Yang ketiga, implementasi. Pada tahap implementasi, seluruh rancangan mulai dibuat menjadi aplikasi. Fitur yang dibuat meliputi halaman login, data buku, data anggota, transaksi peminjaman, transaksi pengembalian, pencarian buku, dan laporan. Yang keempat, testing. Setelah aplikasi selesai dibuat, dilakukan pengujian. Pengujian dilakukan pada fitur login, data buku, peminjaman, pengembalian, pencarian, dan laporan. Tujuannya untuk memastikan seluruh fitur berjalan dengan baik dan menemukan kesalahan sebelum aplikasi digunakan. Yang kelima, pemeliharaan. Setelah sistem digunakan, dilakukan tahap pemeliharaan
Tahap ini bertujuan memperbaiki kesalahan yang ditemukan, melakukan backup data, meningkatkan keamanan sistem, dan menambahkan fitur apabila dibutuhkan. Dan yang terakhir, alasan kenapa memilih waterfall. Saya memilih waterfall karena prosesnya sistematis, mudah dipahami, setiap tahap memiliki dokumentasi yang jelas, dan sangat cocok digunakan untuk sistem perpustakaan yang kebutuhannya sistem mudah diketahui sejak awal. Dan yang terakhir, gambar desain sistem. Ada use case diagram. Pada use case diagram terdapat dua aktor, yaitu anggota dan petugas. Saya akan menjelaskan dari sisi anggota terlebih dahulu. Yang pertama, anggota melakukan login terlebih dahulu menggunakan username dan password agar dapat mengakses sistem. Setelah berhasil login, anggota dapat melihat daftar buku yang tersedia di perpustakaan. Selanjutnya, mencari buku. Jika anggota ingin mencari buku tertentu, maka anggota menggunakan menu cari buku berdasarkan judul atau kategori dan meminjam buku. Apabila buku yang dicari tersedia, anggota dapat melakukan proses peminjaman buku melalui menu meminjam buku dan mengembalikan buku. Setelah selesai menggunakan buku, anggota melakukan pengembalian melalui menu pengembalian buku. Selanjutnya, saya menjelaskan bagian aktor petugas. Pertama, login. Petugas login terlebih dahulu agar dapat mengelola sistem. Kotak data buku. Setelah login, petugas dapat mengelola data buku seperti menambah, mengubah, dan menghapus data buku. Kelola data anggota. Selanjutnya, petugas mengelola data anggota perpustakaan. Kelola peminjaman. Kemudian, petugas mengelola data transaksi peminjaman buku. Lanjut, pengelola pengembalian. Selanjutnya, petugas mengelola data pengembalian buku yang telah dipinjam anggota. Yang terakhir, cetak laporan. Terakhir, petugas dapat mencetak laporan seluruh data perpustakaan. Yang kedua, gambar DFD level 0. Yang pertama, anggota. Penjelasan dimulai dari entitas anggota. Yang kedua, panah data peminjaman. Anggota mengirimkan data peminjaman ke dalam sistem. Yang ketiga, lingkaran sistem informasi perpustakaan. Data tersebut diproses oleh sistem informasi perpustakaan. Yang keempat, panah informasi buku. Kemudian, sistem memberikan informasi buku kepada anggota. Yang kelima, petugas. Selanjutnya, petugas menginput data master yang terdiri dari data buku, data anggota, data peminjaman, dan data pengembalian. Yang terakhir, panah laporan. Setelah seluruh data diproses, sistem menghasilkan laporan yang diberikan kepada petugas. Dan yang terakhir, gambar DFD level 1. Nomor 1, login. Proses pertama adalah login, anggota memasukkan username dan password. Nomor 2, cari buku. Setelah berhasil login, anggota dapat mencari buku. Selanjutnya, data buku. Sistem mengambil data dari data buku kemudian menampilkan informasi buku kepada anggota. Nomor 3, yaitu peminjaman. Jika anggota ingin meminjam buku, maka proses masuk ke bagian peminjaman. Selanjutnya, data peminjaman. Data transaksi peminjaman disimpan ke data peminjaman. Nomor 4, kelola data buku. Selanjutnya, petugas mengelola seluruh data buku seperti menambah, mengubah, dan menghapus data buku. Nomor 5, kelola data anggota. Kemudian, petugas mengelola data anggota perpustakaan. Nomor 6, pengembalian. Jika buku dikembalikan, proses masuk ke pengembalian. Selanjutnya, data pengembalian.
Seluruh data pengembalian disimpan pada data pengembalian. Dan yang terakhir, cetak laporan. Terakhir, petugas mencetak laporan yang berisi data buku, data anggota, data peminjaman, dan data pengembalian. Dan yang keempat, kesimpulan. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari laporan ini. Berdasarkan hasil perancangan, sistem informasi perpustakaan berbasis web dapat membantu proses pengelolaan data buku, data anggota, peminjaman, dan pengembalian menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Penggunaan metode waterfall membuat proses pengembangan sistem lebih terstruktur karena setiap tahap dilakukan secara berurutan, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, hingga pemeliharaan. Selain itu, use case diagram dan data flow diagram membantu menggambarkan alur kerja sistem sehingga memudahkan proses pengembangan aplikasi. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.